Gemuruh dan kilat bersahutan di tengah badai yang menghujam. Malam yang seharusnya penuh ketenangan, kini bagai medan perang bagi monster langit yang beradu kekuatan. Hal itu sama mengerikannya dengan kejadian yang menancap dalam relung hati seorang gadis belia. Senyum yang senantiasa menghiasi wajahnya telah resmi hilang sejak saat itu. Karya siapa ya? Itu karya dari Olivia Zulpa. Olivia Zulpa? Kok tahu teh? Soalnya aku yang nerbitin karyanya di penerbitanku sendiri. Oh, teteh penerbit? Iya. Halo guys, welcome back to Molly Podcast. Jadi di sini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber. Siapa sih teh? Boleh kenalan dulu? Perkenalkan, saya Esa Pujiastuti, bisa dipanggil Esa, atau kalau untuk tim saya disebutnya Sae sih. Sae. Iya. Dibalikin gitu. Ya, saya salah satu founder dari penerbitan indie Selena Writing. Wah, salah satu founder penerbitan buku ya yang bernama Selena Writing. Oke guys, kita akan mengupas lebih lanjut dalam dunia perbukuan dan penerbitan. Betul. Stay tune. Tessa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Jadi selain di dunia penerbitan, Teh Eca kesibukannya ngapain sekarang? Kalau untuk selain itu sih biasa ya kerja sebagai woman karir gitu. Oh iya, woman Wanita karir guys, wanita karir. Ya, untuk sehari-hari sih saya kerja di toko sebagai ya jaga toko, kasir gitu. Pergi pagi, pulang malam. Oh iya. Sedangkan ngurus penerbitan sebagai lebih kesampingan aja sih, karena kan lebih online ya. Oh iya. Nggak cuman fokus di HP aja gitu kita pengurusannya gitu. Biasa. Jadi kan kita tuh selaku pemuda nih, banyak sekali kreativitas yang ada di kepala kita ya. Mulai industri-industri itu udah banyak. Nah, Teh Esa sendiri kenapa milih di dunia penerbitan? Kebetulan aku ikutan beberapa komunitas dulu. Terus kenal salah satu member mungkin ya, dan dia juga punya penerbitan juga. Kalau bisa di-spill, nama penerbitannya Autoren Publisher. Autoren Publisher. Jadi beliau nawarin aku buat kerja di penerbitannya online kan. Mungkin karena kinerja aku sendiri yang dinilai baik, jadi alhamdulillah dipercaya sama ownernya untuk pegang cabang mereka, dan lahirlah Selena Writing. Oh, berarti Selena Writing itu cabang dari Autoren. Ya, tapi dengan nama yang berbeda gitu. Oke. Beda pengurus. Kalau Autoren dipegang oleh Kak JJ, nah kalau untuk Selena saya sendiri yang percaya untuk memegang penerbitan itu. Jadi berawal itu dari kegabutan Teh ya, sama kebingungan mungkinnya. Tapi dihadirkan dengan komunitas-komunitas tersebut sehingga Teteh itu punya visi untuk mengembangkan dunia penerbitan. Jadi guys, untuk sahabat-sahabat Mopod yang sedang gabut dan lain sebagainya, komunitas ataupun silaturahmi itu sangat penting untuk memperlancar rezeki ya. Betul. Terus yang bikin Teteh tertarik nih di dunia penerbitan itu awal mulanya gimana? Awal mulanya karena dipercaya oleh pengurus Autoren Publisher untuk memegang penerbitan. Awalnya ilmu saya dari penerbitan tuh benar-benar nol, benar-benar nggak tahu cara kerjanya bagaimana, literasi itu gimana, saya harus ngapain gitu. Tapi lambat laun dari apa yang saya alami untuk coba kerja di penerbitan-penerbitan lain juga secara online, saya jadi ada pengalaman gitu. Oh, jadi penerbitan tuh kayak gini ya, memberikan kesempatan pada para penulis awam, penulis pemula untuk bisa menerbitkan karya. Karena kan kalau kita pikir-pikir ya, penulis tuh susah ya kalau harus nerbitin novel ke penerbit-penerbit besar kayak Gramedia, Mizan dan lain-lain. Makanya kayak kepikiran kalau misalnya saya terus fokus di penerbitan indie ini, mungkin akan lebih banyak penulis pemula untuk bisa menerbitkan cerita mereka gitu. Salah satu mimpi mereka untuk menerbitkan cerita dengan tidak sesulit penerbitan besar gitu. Penerbitan indie itu apa ya? Untuk penerbitan indie sendiri itu berbeda ya dengan penerbitan besar seperti Gramedia, Mizan.
indie itu lebih ke pengurusan sendiri gitu, tanpa kaitan pengurusan besar-besar lainnya, dan tidak ada kerjasama dengan penerbitan atau percetakan lain. Lebih ke kita self gitu sendiri, diurus sendiri. Kalau misalnya seperti penerbit Gramedia itu kan penerbit mayor ya, penerbit sudah besar. Biasanya nggak hanya menerbitkan buku-buku, tapi majalah, koran, bahkan media lain juga mereka menerbitkan. Nah, kalau indie sendiri lebih fokus ke satu hal dulu. Seperti kalau misalnya penerbitan buku, kita baru terbitkan buku-buku dulu saja. Nah, kalau untuk Seluna sendiri, kebetulan kita baru menerbitkan buku-buku antologi gitu. Langkah awalnya nih Teh, jadi penerbit indie itu gimana? Langkah awalnya bisa langsung kita bikin konsep, nama penerbitannya, visi misi gitu. Kalau untuk langkah awal Seluna sendiri itu kita pasti fokus ke visi misi ya. Visi misi, konsep penerbitannya bagaimana, dan selanjutnya apa yang harus kita usung untuk penerbitan ini biar bisa berkembang gitu. Contohnya untuk Seluna sendiri itu kita fokusnya tuh untuk membuka event-event, jadi event terbuka, nggak hanya penulis-penulis terpilih. Kayak semisal kalau penulis besar tuh kan mereka cerita-ceritanya terpilih ya, lebih kayak cerita yang diangkat secara langsung oleh penerbit. Nah, kalau kita enggak, jadi kalau penerbitan ini tuh kita fokus membuka event terbuka, siapapun bisa join, dari mulai masih pemula ataupun sudah tahap profesional, dari mulai anak SD pun udah bisa ikutan gitu. Bisa ikut event? Bisa. Jadi eventnya itu continue 1 bulan sekali kah atau gimana? Lebih tepatnya bertahap ya. Jadi kalau misal kita sekarang buka event nih, misalkan untuk saat ini kita buka event tuh lagi ada event Gen 5. Gen 5. Jadi untuk sebelumnya kan kita udah ada bergen-gen bertahap-tahap. Nah, sekarang udah mencapai tahap Gen 5 batch kedua. Untuk tema sekarang itu kita mengusung tema yang adult crisis, masalah dari pertumbuhan remaja ke dewasa. Jadi semua peserta tuh bisa ikutan. Kalau semisal cerita mereka tuh relate dengan temanya, oh saya suka nih temanya, bisa mereka punya pengalaman dalam hal tema tersebut. Nah, mereka semua bisa ikutan tanpa syarat pembayaran apapun. Oh, tanpa syarat pembayaran apapun. Tanpa syarat itu. Guys, jadi para pemula yang pengen ada di dunia pertulisan gitu Teh ya, betul. Bisa kita salurkan ke Seluna ini untuk pemasaran dan lain sebagainya di setiap eventnya ya. Jadi Teh, perihal eventnya itu perihalnya gimana gitu? Terus kalau misalkan ada orang awam yang nggak tahu nih alurnya itu buat masuk ke event itu gimana sih Teh? Nah, kalau untuk eventnya sendiri nih, buat kalian yang misalkan berminat bergabung atau tertarik dengan dunia kepenulisan, itu bisa banget kalian tanya-tanya dulu. Misalkan kita kan kalau untuk event selalu di-share, entah itu di Instagram atau di platform lainnya, kita pasti terbuka untuk semua kalangan. Nah, buat kalian tertarik, caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal hubungi aja nomor yang tertera di poster yang tersedia nanti. Itu kalian tinggal hubungi aja PJ-nya. Semisal, Kak, saya ingin bergabung nih, apa aja tahapan-tahapannya. Kalian cukup kok mengisi daftar formnya, nggak perlu rinci banget gitu kan, tinggal isi nama, umur, sama sudah mengikuti syarat lainnya seperti syarat follow Instagram dan lain-lain. Itu udah siap untuk membuat ceritanya. Nanti diarahkan sama penanggung jawabnya, di save nomornya, terus kita masukkan ke grup. Nah, event ini tuh akan fokus di grup WhatsApp gitu. Jadi semua kegiatan event, entah itu pembagian materi, pembagian ilmu, games, dan bagi-bagi sharing ilmu gitu, itu akan dilakukan di grup WhatsApp. Jadi semua orang bisa ikutan, karena kan sekarang udah punya ya, pasti WhatsApp, udah ada HP gitu, teknologi. Jadi nggak menyulitkan lah untuk para penulis lainnya untuk bisa menerbitkan karya mereka gitu. Malam-malam ku sendiri datang ke Sadayana Kopi. Jadi guys, bagi yang ngerasa sendirian atau butuh tempat dengan cita rasa kopi khas Nusantara Parahyangan, boleh kita ngopi bareng di Sadayana Kopi. Teh, dari peserta nih, kalau misalkan mau ngirimin naskah pengen ikutan event, itu ketentuannya harus pakai soft file atau gimana nih? Jadi kalau untuk kita kan eventnya online ya, nggak mungkin juga kalau misalnya yang ikutan dari luar kota harus kirim hard file gitu kan. Iya, benar. Kalau sekarang kan teknologi udah gampang ya, semua udah bisa gitu, udah punya HP juga. Caranya gampang banget, bisa dari HP aja.
Sekarang kan aplikasi untuk bikin naskah atau ngetik itu udah banyak ya di HP. Kalian bisa selama kalian punya HP langsung bisa untuk ikutan event kita. Jadi caranya kalian bisa ketikin naskah kalian di HP dengan aplikasi, contohnya kayak Words, aplikasi PDF yang kayak gitu. Nanti kalian bisa fokus aja nulis cerita di situ, ketikin cerita kalian. Nanti setelah jadi kalian pakai judul, nama kalian sendiri, nama penulis, tinggal dikirim aja ke adminnya langsung gitu. Nah, untuk masalah Kak, gimana nih? Misalnya aku pemula, nggak tahu cara, takut kata-katanya salah atau kurang kayak gimana, nggak usah khawatir. Di kita itu udah include udah termasuk dengan editor, layouter. Jadi kalau misalnya kalian ragu nih, teks kalian berantakan atau kayak gimana, ya selama nggak berantakan banget ya, yang penting kalian paham nih gimana susunan kata yang rapih, untuk kalian nggak perlu khawatir, karena nanti kita bantu untuk perbaiki, kita bantu untuk revisi, kita bantu juga untuk kasih ilmu. Jadi nanti di grup tuh event tuh kita nggak cuman nagih-nagih naskah aja, kayak misalkan naskah kalian udah selesai nih, enggak. Jadi nanti kita berbagi materi, kayak misalkan materi-materi dasar seperti gimana membuat kalimat yang baik, gimana cara membuat susunan paragraf dan lain-lainnya sesuai KBBI gitu. Jadi mereka dapat ilmu juga gitu. Betul, berarti Saluna ini bukan melulu tentang kita lomba tentang apa, betul. Tapi Saluna ini jadi belajar. Jadi kita berbagi ilmu juga, sharing-sharing gitulah, membimbing lebih tepatnya. Oke. Kita selain kita ikut lomba, selain kita ikut event, ternyata Saluna ini menjadi sarana belajar untuk para penulis-penulis pemula untuk dapat mengembangkan karya tulisnya gitu ya. Karya tulisnya itu kita dikembangkan secara holistik, sehingga bagi teman-teman nih yang suka nulis, yang banyak ide kreatif di pikirannya dan dicurahkan dalam media buku tapi bingung mau dikemanain, Saluna ini menjadi opsional atau menjadi solusi dari kebingungan kita selama ini. Nah, buat Teteh nih, kan saya tuh awam nih Teh, saya tuh suka nulis, cuman masih awam gitu, masih bingung gitu kumaha itu cara nulis yang baik dan benar. Pasti. Nah, dari Teteh, coba dong buat saya atau khususnya buat ini nih para pemirsa Mupor di rumah, apa sih tips bagi penulis pemula? Tips dari aku sih, selama aku di penerbitan ini dan kadang ngasih beberapa materi juga ke peserta, cuman satu materi atau satu hal yang sering aku ingetin ke para peserta itu 4 tahap. Pertama, kumpulkan. Kedua, rangkum. Ketiga, prioritaskan. Keempat, diuraikan. Jadi yang pertama tuh rangkum ya. Yang pertama tuh kumpulkan. Jadi maksud kumpulkan di sini tuh kita kumpulkan imajinasi, kumpulkan cerita. Kita mau bikin cerita kayak apa sih? Semisal aku bikin ceritanya kayak A, terus nanti tuh si B kayak gini gitu. Terus nanti aku ada ide lagi nih, idenya tuh si B kayak gini. Semisal sampai banyak lah imajinasi di kepala tuh. Kan kita nggak mungkin ya bikin satu cerita tuh dalam isinya tuh banyak ide gitu. Nah, yang kedua kita rangkum apa aja sih imajinasi yang menurut kita menyambung gitu, menurut kita masuk akal untuk menjadikan sebuah cerita. Kayak misalkan si A nih nyambungnya ke si B, nanti tuh cerita si B tuh tokohnya kayak gini, oh nyambung nih kalau bisa dipasangkan dengan tokoh C dan lain-lain gitu. Yang ketiga mulai diprioritaskan, karena event antologi ini tuh kan lebih ke cerpen ya. Cerpen kan pendek ya ceritanya, nggak kayak novel sampai beratus-ratus halaman. Nah, setelah diprioritaskan ini kita coba ambil beberapa tokoh cerita utama. Semisal apa sih bagian-bagian atau alur yang menurut kita kurang penting gitu. Misal ini alur yang bagian ini tuh kurang penting buat pengembangan si tokoh, akhirnya kita hapus aja, fokus ke cerita yang lainnya gitu. Setelah didapat prioritaskan, barulah kita urai dari misalkan alur pertama si tokohnya perkenalan, nggak boleh panjang-panjang karena bisa memakan waktu gitu ya, memakan cerita lebih panjang. Yang kedua baru masuk ke alur masalah, habis itu puncak masalah, lalu langsung ke pereda atau penyelesaian masalah. Kalau tips
tips lain dari aku sih, ada ya orang-orang yang struggle sama bikin judul, padahal belum bikin cerita gitu. Misal, aduh aku ceritanya udah kebayang nih ceritanya gimana, tapi aku pengen fokus dulu ke judulnya. Itu salah banget, nggak boleh. Jadi kalau kita mau bikin judul, itu kita sampingan aja dulu di akhir. Kita buat ceritanya sematang mungkin. Setelah ceritanya selesai, baru kita pikirkan judulnya apa yang relate sama ceritanya dari mulai awal sampai akhir gitu. Jadi kan tadi ada penerbit major ya kayak Gramedia, Mijan yang kayak gitu. Terus ada penerbit indie. Nah, penerbit indie itu kan otomatis pesaingnya itu peta pesaingannya lumayan ya. Pasti banyak ya. Nah, antara Seluna dengan penerbit indie lain itu kelebihan dari Seluna itu apa? Kalau untuk Seluna, aku berani yakinin mereka bakal puas sih. Karena sejauh ini peserta-peserta yang ikutan tuh pada puas dalam hal apa? Jadi kebanyakan penerbit indie tuh, aku nggak menyudutkan penerbit lain ya, cuman kebanyakan mereka tuh lebih fokus aja yang penting peserta terbitin cerita, yang penting ceritanya ada, yang penting ceritanya bisa dicetak gitu. Tapi kita enggak. Jadi aku punya cerita unik sedikit ya. Dulu tuh aku peserta juga ikutan penerbitan ini juga event gitu ya, penerbitan yang bisa dibilang udah besar, followersnya sampai puluhan ribu, udah tersebar di mana-mana, bahkan cabangnya banyak. Nah, aku jadi peserta nih karena pengen tahu gimana sih rasanya jadi peserta dan apa yang mereka cari gitu. Tapi setelah aku bikin cerita sebaik mungkin, ikutan kegiatan-kegiatannya sampai jadi peserta teraktif, begitu bukunya dikirim, aku kurang puas dengan hasilnya. Cover yang kurang, cover yang cuma diedit dari aplikasi-aplikasi editan, lalu isinya yang tulisannya bisa dibilang gak rapi dan kecil-kecil banget. Itu aku mikir, dengan harga segini, dengan waktu yang aku habiskan, aku cuma dapat buku setipis, gak nyampe 1 senti, setipis itu, dan bikin aku kayak gak puas banget sama hasilnya. Padahal aku mengeluarkan waktu untuk membuat ceritanya. Akhirnya aku kembangkanlah apa yang aku mau sebagai peserta di Seluna, memberikan kepuasan untuk peserta. Jadi intinya pembeda Seluna dari yang lain itu gimana? Pertama dari cover nih, cover kita tuh benar-benar dibuat seunik dan bisa dibilang kece ya, kece. Mungkin bisa dibilang selevel novel gitu. Kalau novel kan sekarang udah banyak ya yang macam-macam dengan cover yang unik-unik. Nah, Seluna tuh kita nggak main-main dalam bikin cover kan. Jadi kalau misalnya cover orang tuh bikinan dari aplikasi tertentu, enggak. Kalau kita covernya benar-benar dari seorang ilustrator. Ya, kita pakai jasa mereka untuk membuat cover seunik mungkin dengan setiap konsepnya tuh kita ajukan ke peserta. Jadi peserta juga ikut kontribusi, kontribusi untuk lihat, wah cover mereka bakal kayak gini nih, buku mereka pasti gimana nggak seneng dong. Kedua, layoutingnya atau penataan letak dalam buku itu udah pasti hal terpenting ya, karena tiap pembaca kan butuh ya yang namanya posisi tulisan tuh enak dibaca, indah juga isinya gitu. Nah, kita juga prioritaskan isi buku tuh untuk ditata sebaik mungkin. Ketiga, benefit yang banyak tapi dengan harga yang murah. Jadi benefit itu dari mulai sertifikat penulis, e-sertifikat, lalu piala kejuaraan, lalu dengan macam-macam spesial kayak kalau dalam bahasa kerennya mungkin merchandise ya, merchandise kayak tote bag, notebook yang kayak gitu tuh semuanya kita sediakan dengan harga yang relatif terjangkau lah untuk para pelajar, karena kan kita pesertanya kebanyakan pelajar gitu. Oh iya teh, ini kan pembahasan semakin menarik gitu ya, sampai saya lupa, saya pengen nanya Seluna nih, tentang Selunanya itu filosofinya gimana sampai ketemu nama Seluna? Iya. Jadi kalau untuk Seluna sendiri itu diambil dari kata selen. Kalau selen itu artinya bulan kan ya, bulan dari bahasa Yunani kalau nggak salah. Selen atau Selena. Tapi kita ambilnya Seluna nih, kenapa? Karena dari panggilan saya sebagai nama panggilan saya, dan nama partner saya nih, Vivi. Nama aslinya Vivi, tapi panggilannya Luna. Jadi kita panggil Seluna gitu. Karena sebelumnya saya udah cek juga nih di Instagram, udah ada nih nama Selen, udah ada juga nama Selena. Terus kita gimana dong namanya biar beda? Akhirnya kita pakai Seluna dengan tambahan writing atau penulisan. Writing itu kan tulisan-penulisan gitu, sebagai bentuk bahwa kita tuh ada penerbitan kepenulisan gitu yang terbuka. Nah,
kenapa kita ambil dari kata bulan? Itu karena bulan tuh kan bersinar ya di malam hari. Betul. Tapi bulan tuh nggak bersinar sendiri, tapi dari dapat cahaya dari matahari kan, sehingga bisa memantulkan cahaya. Nah di sini bulan tuh bersinar karena sobat pena. Sobat pena tuh apa sih? Jadi sobat kita tuh ada panggilan sayang nih buat followers Seluna, namanya sobat pena. Ya, jadi untuk sobat pena itu adalah seperti apa ya? Seperti cahaya matahari yang nyilau ke bulan. Tapi dalam gelap malam kan. Nah bulan tuh ibarat kita tuh tempat bernaung para penulis, yang dimana dalam kegelapan tuh mereka bingung nih mau menyalurkan cerita kemana, kayak mereka nggak punya tempat, nggak punya untuk menyalurkan cahayanya itu karya-karya mereka gitu kan. Akhirnya ya mereka lihatlah bulan yang bercahaya di malam hari gitu. Jadi kayak ini tuh bulan tuh bercahaya, kayak ngasih jalan ke mereka. Terus jalan-jalan di mana mereka yang tadinya bingung nih dalam gelap harus nyalur cerita kemana, akhirnya mereka nemu cahaya di bulan ini. Mereka akhirnya bisa menyalurkan karya mereka gitu di Seluna ini, di bulan ini gitu. Jadi tanpa sobat pena semua juga kita nggak akan bersinar kayak bulan kayak sekarang gitu. Nah guys, ngobrol sama penerbit mah filosofinya teh kuat kenceng. Jadi saya juga kaget. Satisfying Inggris namanya. Nah, sahabat Mopod, kita lanjut lagi nih. Teh, Seluna sendiri selaku penerbit pasti banyak lika-likunya, banyak jalan-jalan yang terjadi. Tantangan dari Seluna tuh gimana menurut Teteh? Kalau tantangan udah pasti banyak sih ya, dan udah pasti kita juga pernah lewatin 1 atau 2 hal diantaranya. Dulu tantangan Seluna yang berat banget tuh awal-awal berdiri sih. Kita betul berdiri di April 2021 ya. Awal berdiri tuh kita kan langsung fokus ya untuk event, karena belum fokus ke novel nih, karena kan agak susah ya peminatnya gitu. Jadi kita fokus buka event. Nah, karena dulu ilmu aku sebagai pemegang penerbit juga masih kurang, aku kurang tahu gimana cara nge-share info-info ini, cara buka event-event ini, dan cara nge-guide peserta gitu. Dulu sampai bisa dibilang hampir 1 tahun gitu ya, 1 tahun atau mungkin 6 bulan lebih, mungkin setengah tahun lebih. Itu hampir pernah Seluna tuh benar-benar nggak dapat peserta sama sekali. Jadi kayak event yang kita adakan dari 5-10 event tuh nggak ada satupun yang ikut gitu. Sampai kita mikir, ini Seluna jalan nggak ya ke depannya gitu. Aku dan partner aku tuh mikir kayak, kita bener nggak sih gitu untuk bikin Seluna dan bikin event-event ini tuh ada yang salah nggak sih sama apa yang kita kerjain gitu, kita kembangin. Ternyata setelah aku juga nyoba jadi peserta, lihat-lihat penerbitan lain, ya mungkin struggle-nya tuh di situ karena belum dikenal gitu ya istilahnya Seluna tuh. Jadi sehingga yang namanya peserta kan mikirnya ini penerbitan baru ya, jadi kayak kurang dipercaya gitu untuk mereka ikutan event kita gitu. Takutnya bukunya nanti kurang atau jelek atau mahal atau gimana. Nah dari situ kita mikirnya oke, kita bikin aja dulu 1 atau 2 event gitu untuk mereka ikutan, dan kita coba yakinin mereka kalau misalnya buku kita mahal atau hasilnya jelek, mereka nggak perlu beli, mereka nggak usah beli, tapi karya mereka bakal tetap kita terbitin, itu janji kita. Dan akhirnya semakin banyak yang awalnya dari 5 peserta, 10, 15, 20 sampai akhirnya hampir bisa 50 peserta. Ya karena itu kita coba buat peserta yakin, peserta percaya sama kita gitu dengan benefit yang kita kasih gitu. Karena adalah awal struggle nggak mikirin kerugian sih ya. Yang mikirnya yang penting peserta banyak yang ikutan, peserta bisa ngembangin mimpi mereka, bisa terbitin cerita gitu. Dari awal tuh Seluna itu lahir dari tahun berapa Teh? 2021 ya. Sekarang mau ke udah 2024, 3 tahun ya? Hampir 3 tahun sih. Pasti banyak pengalaman unik nih. Pastinya dong. Banyak ya? Ya. Coba gimana sih pengalaman unik Seluna? Aku sebagai owner dulu sih nggak terlalu merhatiin ya peserta tuh kayak gimana, karena aku tugasnya mantau aja. Cuman karena mantau juga hal unik buat aku, kayak menarik nih pesertanya kan macam-macam ya, dari mulai pemula, profesional, sampai yang ada nggak sabaran dan lain-lain tuh banyak banget gitu. Sampai ada satu
yang bikin aku apa ya, bangga gitu ya. Salah satu pengalaman berharga menurut aku bikin aku Seluna tuh, aku nggak mau Seluna berakhir gitu, bakal terus maju. Jadi dulu tuh ada satu peserta, namanya aku hampir lupa, adalah si A mungkin ya sebetulnya. Jadi si A ini tuh banyak tanya istilahnya, kayak kepo banget. Bahkan pertanyaannya tuh sampai hal sesimpel kayak ini cara ikutannya gimana, aku cara nulis ceritanya kayak gimana, terus kak KBBI itu apa, sampai nggak tahu KBBI itu apa. Lah kok ini kok mau ikutan event tapi sampai benar-benar nggak tahu apa-apa. Cuman karena kita nggak nyerah gitu ya, mungkin dia pengen tahu aja, kepo. Hanya kita bimbing lah gitu, cara-caranya kayak gimana, kita jelasin sedikit-sedikit dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Setelah struggle beberapa pertanyaan, beberapa kali-kaliku, dia bisa nerbitin cerita, akhirnya bisa dapat buku yang dia mau gitu. Ternyata setelah lihat biografinya, jadi kan di cerita tuh setelah cerita suka ada biografi penulis keterangan penulis. Ternyata dia tuh baru kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Kelas 4 SD. Ikut event dan berhasil nerbitin buku perdananya gitu. Luar biasa guys. Saya umur 23. Kalah itu, siapa itu namanya? Ya itu yang gitu ya. Jadi kita tuh langsung tahu ya, oh dulu dia tanya-tanya tuh mungkin karena masih awam, dari kelas 4 SD belum tahu apa-apa. Tapi yang aku bikin yang bikin aku bangga tuh kegigihannya. Dia benar-benar, kak aku pengen banget dong nerbitin caranya gimana, tapi aku nggak tahu apa-apa, tolong bisa dibimbing nggak gitu. Benar-benar dia nggak patah semangat, soal dia cerita yang bisa dibilang super berantakan ya. Kita bantu, kak ini revisi dulu bagian ini, coba perbaikin lagi tokoh ini. Terus paragraf yang nggak penting banget, coba dihapus, diperbaiki. Dia nurut banget. Dia perbaiki banget sampai akhirnya bisa nerbitin. Dan lebih uniknya lagi, orang tuanya nggak tahu dia nerbitin buku. Jadi dia buku yang dia dapat tuh nabung sendiri, dia nabung beli, akhirnya dia tunjukin nih ke orang tuanya hasil karyanya, dan itu ternyata karyanya untuk ibunya gitu. Branding aslina ini mah guys. Sampai dia dikenalin ke kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya juga bangga dong sama dia, dan akhirnya bukunya dipajang di perpustakaan sekolah sampai sekarang. Dan itu bukan perjuangannya dia aja, tapi juga perjuangan banyak perjuangan lain juga gitu. Jadi setelah kepala sekolah tahu nih dia juga berhasil nerbitin buku walaupun dengan banyak struggle dan masalah gitu. Akhirnya karya dia diapresiasi lah, beli buku dari kita, penerbitan kita, akhirnya buku yang dibeli itu dipajang di perpustakaan sekolah untuk dibaca murid-murid lainnya gitu. Seluna itu ramah anak. Nah, jadi buat kalian nih yang mikir pengen nih aku terbitin karya gitu, tapi nggak mau panjang-panjang, soalnya nggak bisa bikin novel, nggak apa-apa. Kita kan bikin ceritanya tuh cerpen ya, nggak sampai 100 halaman, cukup 3-5 halaman aja. Tapi kalau misalnya merasa kurang, kita pasti bimbing, dan kalian nggak perlu takut banyak tanya. Admin kita tuh ramah-ramah. Kita bimbing mereka tuh buat benar-benar terbuka, benar-benar kalau misalnya kalian mau tanya ini itu, tanya aja, nggak apa-apa. Kita nggak gigit kok. Kita pasti bimbing sampai kalian bisa terbitin buku. Karena kenapa? Karena setelah kalian terbitin buku, itu jadi kebanggaan buat kita semua, buat tim, buat aku sendiri, buat peserta juga. Jadi kebanggaan kalau kalian tuh berhasil mencapai salah satu mimpi kalian untuk menerbitkan sebuah cerita kalian sendiri gitu. Sahabat Mopod, ini bukan genre horor ya, tapi saya pengen ngobrol dari hati ke hati nih sama sahabat Mopod yang ada di sana. Memang dari awalnya mungkin ada ya perasaan kesel, ini kenapa sih kepo banget gitu ya, anak kecil gini. Tapi beliau dengan ketabahannya dan kesabarannya mau membimbing anak yang masih pemula banget, belum tahu apa-apa, nggak tahu gimana caranya nulis. Tapi dengan kesabarannya mereka ini, beliau ya bisa menghasilkan penulis yang masih kelas 4 SD. Memang banyak yang mengapresiasi si penulisnya. Tapi di sini saya official dari Molly Podcast mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat Teteh. Bukan untuk saya, tapi untuk anak kecil itu. Karena bisa jadi loh Teh, dengan adanya Seluna ini yang mewadahi di si anak kecil itu, dia akan menjadi penulis yang hebat ke depannya. Dan itu saya yakin gak akan lupa sama Seluna ini. Ini saya juga sampai kaget gitu ya. Ini kelas 4 SD dipajang, bahkan itu pun cerita untuk orang tuanya.
saya apresiasi setinggi-tingginya tuh. Setinggi-tingginya. Ya, aduh kaku saya. Setinggi-tingginya saya apresiasi setinggi-tingginya dipajang di sekolah, persembahan untuk ibunya. Dan itu sangat suatu hal yang menjadi kebanggaan sekali untuk Seluna. Dan bagi sahabat Ngopod, ini bukan menjadi alasan berarti ya untuk sahabat tidak berkreasi. Orang-orang lain pun sama berangkat dari ketidaktahuan. Tapi dari ketidaktahuan itu mereka melakukan sebuah pencarian. Dari pencarian itu menghasilkan pengetahuan. Dan itulah yang sama-sama Seluna komitmenkan untuk mengembangkan karya-karya tulis para pemuda bangsa. Tepuk tangan untuk Seluna. Baik sahabat Ngopod, sebelum kita closing nih dengan setelah podcast dengan narasumber yang luar biasa, keren bener ini. Boleh teh kasih pesan-pesan untuk para penulis atau para sahabat Ngopod yang ada di rumah. Kalau untuk pesan dari aku sendiri secara pribadi, aku pengen mengucapkan terima kasih banyak banget untuk semuanya, untuk Sobat Pena dan terutama untuk tim-tim aku juga, karena tanpa mereka aku nggak bisa nih kayaknya ngembangin Seluna sampai sejauh ini. Sobat Pena juga yang selalu ikutan untuk menerbitkan karya-karya mereka, mempercayai Seluna untuk menjadikan karya mereka sebagai buku gitu. Dan untuk tim-tim aku sendiri yang mereka tuh menemani Seluna dari awal sampai sekarang, aku benar-benar makasih banyak banget, karena tanpa kalian Seluna juga gak mungkin berusaha sendiri, gak mungkin berdiri sendiri. Lalu untuk pesan atau motivasi ya, mungkin motivasi. Motivasi dari aku untuk kalian semua, jangan pernah takut mencoba ya. Yang namanya gagal tuh pasti ada, gak mungkin juga kita gak pernah ngerasain gagal ya, pasti ada. Cuman dari gagal tersebut kita jadi tahu apa sih yang harus diperbaiki, apa juga yang harus kita cari, yang untuk jadikan pengalaman istilahnya ya. Karena dari kegagalan tersebut kita bisa mencapai apa mimpi kita yang sebenarnya. Luar biasa. Terima kasih ya, Elsa. Ya, sama-sama. Kita udah ngobrol panjang lebar, inspirasinya saya dapat, dan khusus untuk sahabat Ngopod juga, lagi-lagi saya tekankan, kreasi itu harus disalurkan ya Teh, lebar. Betul. Mandek di otak itu lebar. Jadi kita harus up. Baik, terima kasih sahabat Ngopod yang sudah nonton video ini ya. Saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, udah bincang banyak hal. Terima kasih telah memberikan kita inspirasi-inspirasi keren. Ya, sampai ketemu lagi Teh Esa di podcast selanjutnya. Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Seluna makin maju. Amin. Dan voli mendunia. Terima kasih juga kepada Sadayana Coffee yang telah memberikan kita support dalam melangsungkan podcast kita hari ini. See you guys.